kegiatan praktek hari ini, mari nanti Pak Ketua kelas dipimpin untuk berdoa ya Pak. Nah, silakan dipimpin dulu untuk berdoa. Siap. Pak, mulai. Selesai. Oke. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kegiatan praktek hari ini itu kita untuk mendiagnosis kemarin sudah kemarin kita sudah mendiagnosis kerusakan suspensi. Hari ini nanti kita praktek untuk memperbaiki kerusakan yang ada dalam sistem suspensi. Di mana minggu kemarin kita mendapatkan beberapa hasil bahwa kemungkinan penyebab kerusakan pada sistem suspensi itu banyak sekali. Baik itu harus ganti komponen karena berbagai komponen yang sudah tidak bekerja secara maksimal, atau hanya sekedar kita harus ganti. Nah, kemarin sudah kita diskusikan, sudah kita belajar juga. Karena hari ini pertemuan kita adalah praktek untuk memperbaiki sistem suspensi. Nah, untuk hari ini kita nanti sudah kita siapkan beberapa sistem suspensi yang tugas kalian adalah untuk membongkar dan memperbaiki. Sebelumnya kita absensi terlebih dahulu. Adi Hidayat, Abduluddin Afif, Ahmad Mustahul Izza, Fadil Mulus, Hajarif Kepa, Febrianto, Julio Arya, Muhlisin, Muhammad Irfanuddin, Rangga Asifra, Riko Thomas, Riswanto, Sofi Jaya Hartanto, Wahyu Kurniawan. Oke, semuanya hadir semuanya ya, semuanya sudah juga. Jadi nanti akan saya kasihkan job sheet. Tugas kalian adalah mengerjakan pekerjaan sesuai job sheet yang ada. Nanti akan saya pandu untuk membongkar, langkah membongkar sampai nanti memperbaiki, sampai nanti diterapkan kembali. Sudah ada beberapa komponen yang tugas kalian nanti kita jadikan menjadi 3 kelompok. Jadi 3 kelompok tersebut nanti masing-masing kelompok mendiagnosis hasil daripada diskusi minggu kemarin. Nah, akan kita terapkan pada praktek di minggu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Akan kami bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Nanti untuk kelompok pertama ditambahkan dengan Pak kelas. Jadi ada 4, dan 5. Nanti tugasnya adalah kalian membongkar komponen. Nanti job sheet langkah-langkahnya yang sudah dituliskan di job sheet itu nanti tolong untuk dilaksanakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada ya. Disiapkan setelah itu untuk Siap. Selesai. Ini kalian amati ini jenis suspensi apa. Setelah itu di situ ada gejala kerusakan. Kalian lihat secara fisiknya, nanti kalian lakukan perbaikan. Nah, nanti alat-alatnya sudah kami siapkan. Silakan diidentifikasi terlebih dahulu, dilihat secara fisik suspensinya itu ada kerusakan atau tidak. Kelompok 1 juga sama ya, dilihat gejala kerusakannya kira-kira
Yang rusak bagian apa nanti kalian identifikasi. Di sini ada oli yang bocor sehingga ketika suspensi itu digunakan, nah oli lama-lama akan habis. Karena habis maka akan terjadi kerusakan. Kalau rusak maka kerja daripada suspensi menjadi tidak maksimal. Nah, silakan diidentifikasi kerusakan yang lain. Sama. Kalau kelompok 2 kira-kira gejala kerusakan yang terjadi apa? Silakan dilihat. Apa? Ya, untuk kelompok 2 ada busing yang sudah rusak. Nah, nanti diidentifikasi. Ya, silakan diidentifikasi dulu. Itulah yang disebut sebagai shock. Gejala kerusakan yang terjadi apa pada kolom diskusi kemarin? Adalah shock trigger atau shock absorber keras ya. Jadi tidak mampu. Nah ini. Jadi kalau dalamnya sudah haus maka dia tidak mampu. Dia tidak bisa kembali. Harusnya ketika kita dorong dia akan, nah ini terdorong berarti sudah tidak. Nanti solusinya harus silakan diidentifikasi terlebih dahulu. Ini komponen apa, ini komponen apa, lalu busingnya itu masih nanti dicek. Ini nanti di apakah benar-benar harus diganti atau cuma sekedar ditambah oli sudah cukup ya. Silakan. Daunnya kita lihat secara fisik, apakah ada bagian-bagian yang retak atau tidak. Itu bisa kalian laksanakan. Terus semuanya juga ngecek, biar tahu kalau kondisi pegas koil yang masih bagus dengan yang sudah rusak itu yang silakan. Sudah rusak, setelah itu ada komponen yang kira-kira perlu diganti. Busingnya harus ganti. Dampaknya apa ketika kedua komponen tersebut rusak? Coba kelompok 1. Ketika shock absorbernya rusak, busingnya rusak, maka peredamannya menjadi kurang ya, tidak maksimal. Oke, solusinya harus Ganti. kondisi shock absorbernya seperti apa? Dia malah bisa kembali sendiri. Nah, itu untuk kelompok 1. Apakah ada gejala kerusakan yang lain kira-kira? Tidak ada. Kelompok 2 ada komponen yang perlu diganti. Gejala kerusakannya kelompok 2 tadi apa? Adalah olinya bocor 1. Yang kedua ada yang kedua adalah pengeperannya menjadi sangat lemah ya. Jadi ada 2 tadi ya. Satu adalah olinya bocor, yang kedua adalah pengeperannya menjadi sangat lemah. Kira-kira identifikasinya yang perlu dilakukan untuk diperbaikan harus ganti. Coba. Ketika shock absorber seperti ini masih kondisi yang bagus, maka ketika kita lakukan dorongan, karena suspensi itu kan fungsinya untuk meredam, dia akan kembali dengan sempurna. Kalau ini kan kembali tapi hanya sepersekian. Jadi ketika ini digunakan
Pada wae kendaraan tersebut tidak mempunyai shocknya. Karena ini tidak bisa terjadi. Apalagi kalau yang satunya itu seperti kita duduk di atas batu, sangat keras. Nah, ketika komponen ini tidak bekerja dengan baik, tidak normal, yang terjadi adalah shock backnya akan sangat besar. Apakah bisa diperbaiki? Jawabannya adalah tidak, maka harus diganti. Silakan cari dengan kode yang sama, yaitu SC7605. Nah, nanti dipasangkan langsung. Nanti sebelum dipasangkan juga dicek dulu. Kita dengan cara kita tekan kembali dengan baik. Karena ada shock breaker yang masih baru tetapi juga tidak bisa tekan karena olinya sangat banyak sehingga sangat keras. Ada yang dibutuhkan kejutannya sangat lembut. Terus ada selongsong, apakah di sini juga ada kerusakan kira-kira? Tidak ada ya, masih normal. Terus bushingnya masih bagus untuk kelompok 2. Untuk bushing kelompok 2 masih bagus, masih bisa digunakan. Ada yang mau ditanyakan silakan. Dicek kembali masing-masing kelompok. Yang mana yang disebut sebagai coil spring, yang mana disebut sebagai not absorb. Karena ini adalah tipe apa? McPherson. Nah, seperti minggu kemarin kita tampilkan PowerPoint, di situ ada salah satu jenis suspensi yaitu jenis McPherson. Nah, yang kita sudah bongkar itu adalah jenis McPherson. Ciri-cirinya adalah dia mempunyai panjang yang lebih daripada pegas koil. Jadi kalau kita lihat kan lebih panjang. Setelah itu ciri yang selanjutnya adalah letak daripada suspensi tersebut adalah untuk roda depan. Silakan didiskusikan lagi, dicari penyebab kerusakan dan gejala kerusakan. Bunyi engkit-engkit ketika sebuah kendaraan digunakan timbul bunyi engkit-engkit. Nah, silakan. Ada gejala kerusakan seperti itu, kemungkinan penyebabnya kalau kemarin adalah bushing. Nah, kemungkinan kelompok 1 yang tadi bushingnya sudah rusak, kemungkinan ketika kendaraan tersebut digunakan akan timbul bunyi engkit-engkit ya. Solusinya adalah diganti. Kelompok 1 minggu kemarin mempunyai gejala yaitu terjadi pitching atau timbul benturan. Nah, kira-kira komponen mana yang menyebabkan sebuah kendaraan itu menjadi timbul pitching? Kira-kira mana kelompok 1? Selamat siang anak-anakku semuanya. Alhamdulillah tadi praktek berjalan dengan lancar ya. Tadi sudah kalian lakukan perbaikan di mana tadi ada beberapa gejala kerusakan yang terjadi. Kalian sudah belajar untuk mendiagnosis, juga sudah melaksanakan perbaikan. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Tadi review atau tadi dari kelompok 1 ada gejala kerusakan yang terjadi adalah pegasnya lemah. Jadi tadi yang terjadi pada kelompok 1 coil springnya itu sudah lemah, maka solusinya itu adalah diganti. Tadi sudah dilakukan proses penggantian. Setelah itu juga terdapat bushing yang sudah aus, sudah rusak ya tadi di kelompok 1, sehingga tadi harus dilakukan penggantian bushing. Sudah kalian identifikasi berbagai gejala kerusakan pada sistem suspensi. Selanjutnya dari kelompok 2 itu terdapat kerusakan pada shock absorber. Jadi kalau tadi gejala kerusakan yang terjadi, kalau kita lihat secara fisik
itu timbul aliran oli yang keluar atau rebes atau bocor. Nah setelah dibongkar terjadilah kerusakan yang ada di dalam shock absorber, sehingga harus dilakukan proses penggantian karena shock absorber itu tidak bisa diservis atau tidak bisa direkondisi, jadi harus dilakukan proses itu. Di kelompok 2 juga terjadi kerusakan pada mesin. Jadi rata-rata kerusakan yang terjadi pada sistem suspensi adalah kerusakan pada mesin. Jadi ketika kita melihat kok mesinnya itu sudah keras, sudah aus, sudah tipis, nah harus diganti. Karena itu juga berpengaruh dalam kerja shock absorber. Akan terlalu besar kerja daripada shock absorber ketika mesinnya itu kondisinya parah tetapi masih ada di sampai sekarang ada yang mau ditanyakan tentang tadi dari kita mendiagnosis kerusakan sampai kita memperbaiki kerusakan. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.